Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Adabul Islam fi Nizamil Usrah Isqatul Hamal, menggugurkan kandungan. Hukumnya bagaimana, seperti apa, bagaimana Islam memandang ini? Nah, berikut pembahasannya. Wa idza kana al-Islamu qad abaha lil muslimi ay yamna al-hamlah li daruratin taqtadi dhalik falam yubih lahu ay yajniya ala hadha al-haml ba'da an yujad fi'lan. Jika Islam itu memperbolehkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan, ya karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka falam yubih lahu ay yajdi ala hadzal hamli ba'da an yujad fi'lan, maka Islam tidak memperbolehkan seseorang mencelakai janin setelah ia benar-benar ada. Jadi kan hamil itu sudah terwujud. Nah, kalau sudah terwujud maka tidak boleh digugurkan. Thumma qala wattafaqa al-fuqaha'u ala anna isqatahu ba'da nafkhir ruhi fihi haram wa jarimah. Para ulama sepakat bahwa menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh adalah haram dan merupakan kejahatan. Ya, la yahillu lil muslimi ay yaf'alah, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Li'annahu jinayatun ala hayyin mutakamilil khalqi zahiril hayati. Ya, karena itu merupakan tindakan melukai makhluk hidup yang telah sempurna bentuknya dan memiliki tanda-tanda kehidupan, ya. Qalu walidzalika wajabat fi isqatihi diyah in nazala hayyan. Di sini karena demikian mereka mengatakan bahwa dalam kasus aborsi itu wajib membayar diat atau denda jika janin itu lahir dalam keadaan hidup. Wa uqubatun maliyatun aqallu minha in nazala maitan. Dan hukuman finansial yang lebih ringan jika lahir dalam keadaan meninggal, ya. Berarti ini dianggap jinayat, ya, tindakan kekerasan. Walakinnahum qalu idza thabata an tariqin mawthuqin bihi anna baqa'ahu ba'da tahaqquqi hayatihi hakadha yuaddi la mahalata ila mautil ummi fa inna syari'ata biqawaidiha al-'ammati ta'muru birtikabi akhaffid dararain. Nah, di sini ada pengecualian nih. Namun mereka para ulama juga mengatakan bahwa jika melalui cara yang terpercaya terbukti bahwasanya keberlangsungan hidup janin setelah mencapai tahap kehidupan pasti itu akan menyebabkan kematian ibunya, ya, kalau dibiarkan itu hidup janin maka akan menyebabkan kematian pada ibunya, maka syariat Islam dengan kaidah umumnya memerintahkan untuk memilih kerugian yang lebih ringan. Sama-sama rugi, ibu meninggal dunia rugi, anak janin itu meninggal dunia rugi, tapi lebih rugi yang mana? Ya tentunya lebih ngambil kerugian yang lebih ringan. Fa idza kana fi baqaihi mautal ummi wa kana la manfadha laha siwa isqatihi kana isqatuhu fi tilkal halati muta'ayyanan.
Jika keberlangsungan hidup janin akan menyebabkan kematian sang ibu dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menggugurkannya, maka dalam kondisi ini pengguguran menjadi keharusan tayin. Wala nudhi biha fi sabil inqadhih. Kita tidak boleh mengorbankan ibu demi menyelamatkan janin, ya. Kenapa? Li'annaha asluhu wa qad istaqarrat hayatuha. Karena ibu adalah asal kehidupan janin, ya, kehidupan janin dan kehidupannya telah mapan. Wala hadzun mustaqillun fil hayah. Ia memiliki hak-hak dan kewajiban. Wala hukukun 'alaiha wajibat wa hiya ba'da hadza wa dzaka imadul usrah, ya, ba'da hadza wa dzaka imadul usrah, serta menjadi pilar utama dalam keluarga. Walaysa minal ma'quli an nudahhiya biha fi sabili hayati janinin lam tastaqilla hayatuh walam yahsul ala syai'in minal huquqi wal wajibat. Tidak masuk akal jika kita mengorbankan ibu demi janin yang belum mandiri kehidupannya dan belum memiliki hak serta kewajiban apapun, ya. Jadi mengambil kerugian yang lebih ringan. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, yufarriqu baina man'il hamli wa isqatih. Harus dibedakan, kata Imam Ghazali, antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan. Walaysa hadza aymanul hamli kal ijhadi wal wa'di li'anna dzalika jinayatun ala mawjudin hasil wal wujudu lahu maratib. Mencegah kehamilan, ya, mencegah kehamilan itu tidak sama dengan aborsi atau membunuh bayi, karena itu merupakan tindakan mencelakai sesuatu yang sudah ada, ya. Sedangkan keberadaan makhluk memiliki tingkatan-tingkatan. Wa awwalu maratibil wujudi an taqa'an nutfatu fir rahimi wa takhtalitu bima'il mar'ati wa tasta'iddu li qabulil hayah. Wa ifsadu dzalika jinayah. Kata Imam Ghazali, tingkatan pertama keberadaan adalah ketika nutfah atau air mani itu masuk ke dalam rahim, bercampur dengan sel telur wanita dan bersiap menerima kehidupan, maka merusaknya adalah suatu kejahatan, ya. Merusak janin tersebut setelah menjadi nutfah, ya, dan siap untuk hidup, itu dianggap kekerasan. Fa in sarat nutfatan fa alaqatan kanatil jinayatu afhash. Jika nutfah atau air mani tersebut berubah menjadi alaqah, segumpal darah, maka kejahatan tersebut akan menjadi lebih besar. Wa in nufikha fihi ruhu wastawatil khilqatu izdadatil jinayatu tafahushan. Ya, jika telah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut dan bentuknya sempurna sudah, maka kejahatan tersebut itu akan menjadi semakin besar. Wa muntahat tafahushi fil jinayah hiya ba'dal infisali hayya. Tingkat kejahatan yang paling besar adalah jika janin itu sudah lahir dalam keadaan hidup, ya. Setelah lahir dalam keadaan hidup lalu melakukan tindakan kekerasan atau bahkan membunuhnya,
maka itu sudah masuk ke tindakan kekerasan yang wajib ada diyah di sana. Subhanallah ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya di pembahasan al-haid wa ahkamuhu. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.